Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Alifia Rineza, 2. Ati Dwi Lestari, 3. Emma Zulfani Haya, dan 4 yaitu Hilma Hanafiah akan mempresentasikan tentang sponsor event. Yang pertama, pengertian event sponsorship. Yang kedua, tujuan dan manfaat sponsor event. Yang ketiga, jenis-jenis sponsor event. Dan yang keempat, yaitu mengidentifikasi proposal dan menyusun proposal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian event sponsorship. Sponsorship adalah cara berkomunikasi dengan pasar dalam strategi pemasaran modern dengan melakukan penyelenggaraan event sponsorship. Event sponsorship dikenal dengan nama event marketing dan promotional licensing. Memiliki kemampuan dan menciptakan sebuah hubungan-hubungan yang langsung dengan konsumennya. Menurut Baron, memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi yang relatif pasif. Biasanya yang disajikan hanyalah nama, merek, dan perubahan, sehingga pelaksanaan event sponsorship haruslah didukung dengan baruan lainnya. Dari pendapat Baron di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian event sponsorship itu adalah suatu bagian dari strategi komunikasi yang sangat berguna untuk membangun dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan minat pembelian produk terhadap masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Hilma Hanafiah, NIM 2061932 akan menjelaskan mengenai tujuan sponsor event dan manfaat sponsor event. Tujuan sponsor event. Jeff Kins dan Frank 1996 mengklasifikasikan tujuan sponsor dalam 3 kategori, yaitu yang pertama sebagai bentuk iklan. Iklan merupakan model pemberitahuan adanya suatu produk, barang, atau jasa yang dijual suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki suatu layanan kepada masyarakat umum. Yang kedua, sebagai bentuk hubungan kepada masyarakat. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hubungan yang terjalin melalui sponsorship ke masyarakat adalah menemukan pelanggan sejati. Yang ketiga, sebagai marketing. Merupakan ujung tombak penjualan yang harus dicapai sesuai target agar biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas sponsorship mendapatkan keuntungan. Adapun tujuan adanya sponsorship antara lain, yang pertama sebagai alternatif iklan, yang kedua menjangkau khalayak luas akan produk atau merek dari suatu perusahaan, yang ketiga mengenali produk secara detail agar mendapatkan hati konsumen, yang keempat peningkatan citra perusahaan, yang terakhir adalah mengenalkan perusahaan kepada khalayak umum. Selanjutnya, manfaat sponsor. Adapun manfaat dari adanya suatu sponsorship yaitu yang pertama, mengenalkan diri kepada khalayak umum. Yang kedua, menciptakan popularitas dan memperluas jaringan. Yang ketiga, dapat menemukan iklan dari suatu produk melalui publikasi atau media massa yang meliputi event yang telah berhasil. Yang keempat, membangun hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Yang kelima, menunjukkan adanya kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir adalah mendukung semua strategi marketing dalam rangka lebih mempererat hubungan sponsor dengan konsumen lama maupun konsumen baru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifia Rineza, NIM 206190003, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu C. Jenis sponsor event. Yang pertama, sponsor tunggal. Dalam sponsor ini, penyelenggara acara tidak perlu lagi mencari sponsor lain, dikarenakan dana operasional telah cukup ditanggung semua oleh satu sponsor. Yang kedua, sponsor utama, di mana dalam hal ini sponsor utama merupakan jenis sponsor yang memberikan kontribusi lebih dari 80% dari total anggaran penyelenggaraan acara. Dikarenakan keseluruhan dana belum terpenuhi oleh sponsor utama, maka pihak panitia acara memiliki hak untuk menerima tambahan sponsor di samping sponsor utama. Yang ketiga, sponsor alternatif. Dikatakan sebagai sponsor alternatif sebab jenis sponsor ini memang sebagai alternatif dana. Hal ini dilakukan oleh pihak penyelenggara acara untuk mendapatkan dana tambahan meskipun nominalnya relatif kecil. Sponsor alternatif
terjadi untuk mengcover keinginan dari pihak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan panitia acara, tetapi merasa paket yang ditawarkan panitia acara terlalu besar atau mahal. Yang terakhir, sponsor in-kind. Sponsor in-kind adalah jenis sponsor yang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai kepada pihak panitia acara, melainkan memberikan bantuan yang bermanfaat dalam kesuksesan suatu acara. Biasanya, jenis sponsor ini memberikan bantuan yang lumayan besar kepada panitia dalam bentuk barang atau produk dari perusahaan itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh perusahaan selain ingin bekerja sama dengan pihak panitia penyelenggara acara, juga untuk mengenalkan produk-produk mereka kepada masyarakat. Saya Emma Zulfania, NIM 261921 akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi proposal. Baik EO gagal mendapatkan proposal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal bagi organisasi adalah: 1. Fokus pada pengunjung. EO harus mengetahui siapa yang akan menjadi pengunjung event. EO harus dapat meyakinkan bahwa event yang diselenggarakan merupakan komunikasi paling baik antara event dan produk organisasi. 2. Nilai event. Nilai event merupakan hal penting yang harus ditampilkan EO. Nilai event sangat berpengaruh pada keinginan organisasi pemberi sponsor. 3. Keuntungan bagi pemberi sponsor dan agen di bawahnya. Banyak organisasi yang memiliki jalur distribusi barang yang panjang, misalnya adanya keagenan organisasi. 4. Kerjasama dengan sponsor lain. Kerjasama antara event dan sponsor merupakan hal yang sering terjadi. 5. Sumber dana dari organisasi yang menjadi sponsor. Jenis sponsor tentunya berbeda-beda. Banyak organisasi menjadi sponsor tunggal bagi event, menjadi sponsor utama, sponsor pendukung, atau sebagai donatur saja. Tentunya pengelompokan ini didasarkan pada seberapa penting event memberikan nilainya pada organisasi. 6. Karakteristik event. Event yang diselenggarakan harus memiliki karakteristik yang jelas. Berapa besar pencapaian penyelenggaraan event? Apakah dengan menjadi sponsor, citra produk organisasi sponsor dapat menjadi meningkat? Tentunya hal ini merupakan pengaruh dari citra event itu sendiri. 7. Reputasi EO. Reputasi yang dimiliki EO merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan sponsor. 8. Kesempatan lainnya, seperti penjualan produk organisasi secara langsung, melakukan talk show, melakukan kegiatan sosial organisasi dalam event. Penyusunan proposal agar dapat menyediakan informasi yang memadai sesuai kebutuhan calon sponsor, sebuah proposal harus mengandung hal-hal berikut. 1. Gambaran umum. 2. Rincian event. 3. Rencana pemasaran. 4. Riset pasar. 5. Pendorong. 6. Paket manfaat. Dan 7. Investasi. Sekian presentasi dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.